Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denny Handayani, di channel MATLAB. Video kali ini kita akan membahas salah satu materi matematika peminatan kelas 12, yaitu limit tak hingga fungsi trigonometri. Untuk bisa menyelesaikan limit tak hingga fungsi trigonometri, materi prasyarat yang wajib kalian ketahui adalah: pertama, tahu identitas trigonometri seperti ini. Yang kedua, kalian sudah menguasai limit trigonometri seperti yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya, terutama aturan-aturan limit trigonometri mendekati 0 seperti ini. Oke, langsung aja kita bahas beberapa contoh soal berikut ini. Oke, sekarang kita bahas soal pertama, limit tak hingga fungsi trigonometri. Nah, konsep dasar yang perlu teman-teman kuasai untuk menyelesaikan soal kayak gini adalah: yang pertama, teman-teman tahu identitas trigonometri, karena walau bagaimanapun nanti kita akan mengubah, ada beberapa soal yang harus kita ubah dulu trigonometrinya, ya. Dan yang kedua, teman-teman tahu aturan dari limit trigonometri seperti yang pernah kita bahas pada video sebelumnya. Bagi yang belum lihat videonya, bisa cek linknya di deskripsi video ini. Oke, langsung aja kita bahas soal yang pertama. Limit X mendekati tak hingga dari 3X kali sin 1 per X. Nah, soal tak hingga limit tak hingga fungsi trigonometri seperti ini gak mungkin kita langsung substitusi nilai tak hingga ke dalam fungsinya, ya. Nah, caranya kita buat pemisalan. Kita misalkan X sama dengan 1 per P misalnya. Atau di sini teman-teman nggak pakai variabel P, mau variabel apapun boleh. Nah, di sini saya misalkan X-nya sebagai 1 per P. Maka otomatis nilai P-nya dia sama dengan 1 per X. Ketika teman-teman menemukan nilai X, maka nanti kalian ganti dengan 1 per P. Kalau menemukan 1 per X, nanti ganti dengan P, ya. Nah, kalau variabelnya kita ganti, otomatis pendekatannya pun ini akan berubah. Kalau X-nya mendekati tak hingga, maka P-nya mendekati berapa? P-nya akan mendekati 1 per P itu kan 1 per X. X-nya kita ganti dengan tak hingga, 1 per tak hingga. 1 per tak hingga itu nilainya 0, ya. Jadi, kalau variabelnya di sini kita ganti jadi P atau 1 per P, maka di sini pun kita harus ganti menjadi P. Tapi pendekatannya bukan mendekati tak hingga lagi, tapi P mendekati 0. Oke? Nah, langsung aja kita bahas soal yang pertama. Limit X mendekati tak hingga. Ingat, kalau X yang mendekati tak hingga, dia ekuivalen dengan P mendekati 0. Ini kita ganti menjadi P mendekati 0, ya. 3 kali X itu kan berarti 3 kali X itu sama dengan apa? Sama dengan 1 per P. 3 kali 1 per P kali sin 1 per X. Sin 1 per X itu sama dengan apa? Sama dengan P, ya. Jadi ini sama dengan limit P mendekati tak hingga 3 kali 1 per P, 3 per P gitu kan, kali sin P, sama dengan limit P mendekati 0, 3 kali sin P, ya 3 sin P per P gitu. Nah, ingat di limit trigonometri untuk limit mendekati 0, untuk limit mendekati 0, X mendekati 0 misalkan, sin X per X itu nilainya berapa? Nilainya kan 1. Pokoknya kalau sin X kemudian tan gitu, dia kita lihat koefisien variabelnya aja untuk sin dan tan, ya. Oke. Nah, di sini teman-teman lihat bagian sini. Ada sin P per P. Sin P per P itu nilainya 1, ya. Jadi nilai limit ini sama dengan berapa? Di sini masih ada 3. 3 kali sin P per P itu 1. 3 kali 1, maka jawabannya adalah 3. Oke? Jadi jawabannya adalah 3. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 2. Limit X mendekati tak hingga dari sin kuadrat 1 per X ditambah 2 kali sin 1 per X dikurangi 8. Ingat caranya sama. Kita misalkan X sama dengan 1 per P,
maka P sama dengan 1 per X. Maka di sini X mendekati tak hingga kita ubah menjadi P mendekati 0. Sehingga soal ini sama aja kayak gini. Limit P mendekati 0 sin kuadrat. Ini harusnya pakai kurung ya. Nah, sin kuadrat 1 per X kita ganti jadi apa? 1 per X kita ganti jadi P ditambah 2 sin 1 per X berarti 2 sin P gitu kan. Kemudian dikurangi 8. Nah, ini kita langsung aja substitusi ya. Kita nggak usah ngubah apapun. Kita substitusi aja, P-nya mendekati 0, kita ganti setiap P dengan 0. Ini akan menjadi sin kuadrat 0 ditambah 2 kali sin 0 dikurangi 8. Sin 0 kan 0, 0 dikuadratkan tetap 0. Ditambah 2 kali sin 0. Sin 0 itu 0 kali 2, 0, kemudian dikurangi 8. 0 tambah 0 dikurangi 8, ya negatif 8. Jadi jawabannya adalah E. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Limit X mendekati tak hingga dari kosekan 1 per X per X. Ya, caranya sama. X-nya kita misalkan 1 per P, maka P-nya sama dengan 1 per X. X mendekati tak hingganya kita ganti menjadi P mendekati 0. Oke. Jadi soal limit ini kita ubah menjadi limit P mendekati 0. Ini kosekan 1 per X, maka menjadi kosekan P per X-nya kita ubah menjadi 1 per P gitu. Nah, kosekan itu sama aja dengan 1 per sin ya. Kosekan itu sama aja dengan 1 per sin. Jadi limit P mendekati 0, kosekannya kita ganti menjadi 1 per sin P per 1 per P. Nah, kalau pecahan dibagi pecahan, ingat A per B kalau kita bagi dengan C per D itu sama aja dengan A per B kali D per C. Jadi yang bagian ini kita balik gitu. Ya, jadi bentuk ini sama aja dengan limit P mendekati 0 dari 1 per sin P kali P per 1 gitu. P per 1 sama dengan limit P mendekati 0 1 kali P, ya P per sin P kali 1 sin P. Ingat untuk limit dalam konteks mendekati 0 ya. Limit X mendekati 0, X per sin P itu nilainya berapa? X per sin X. Ini kita lihat variabelnya aja, 1 per 1, nilainya adalah 1 ya. Jadi limit ini sama dengan P per sin P. Oh, berarti ini nilainya 1 ya. Jadi jawabannya 1, C. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Limit X mendekati tak hingga dari kotangan 1 per 3X dibagi kosekan 5 per X ya. Caranya sama. X-nya kita misalkan sebagai 1 per P, maka P sama dengan 1 per X gitu ya. Jadi limit X mendekati tak hingga itu sama aja dengan limit P mendekati 0 ya, kotangan 1 per 3X. Ingat, 1 per 3X itu kan sama aja dengan 1 per 3 kali 1 per X, ya enggak? 1 per X-nya itu nilainya adalah P, berarti ini sama aja dengan 1 per 3P ya. Jadi kotangan 1 per 3X itu sama aja dengan kotangan 1 per 3P per kosekan 5 per X. Kosekan 5 per X itu sama aja dengan 5 kali 1 per X, ya enggak? Berarti 5 kali 1 per X nya itu P, berarti ini kosekan 5P ya. Oke, ini saya hapus dulu. Kita lanjut. Limit P mendekati 0, kotangan itu kan sama aja dengan 1 per tan ya. Kotangannya kita ganti menjadi 1 per tan 1 per 3P, kemudian dibagi kosekan itu sama aja dengan 1 per sin. Kosekan 5P itu sama aja dengan 1 per sin 5P. Nah, yang tadi pecahan A dibagi B dibagi C per D itu sama aja dengan A per B kali D per C. Nah, ini kita ubah menjadi perkalian aja ya. Limit P mendekati 0
dari 1 per tan 1/3P kali, nah ini kita balik menjadi sin 5P per 1. Atas kali atas, bawah kali bawah. Jadi limit P mendekati 0, 1 kali sin 5P, ya sin 5P. Kemudian bawahnya tan 1/3P kali 1, tan 1/3P. Ingat di limit trigonometri mendekati 0 ya, sin dan tan itu kita lihat aja variabelnya, koefisien dari variabelnya. Berarti ini nilainya adalah berapa? Berarti 5/1/3. 5 dibagi 1/3 gitu. 5/1/3 itu sama aja dengan 5 kali 3/1. Berapa? 15 ya. Jadi jawabannya adalah A, 15. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 5. Limit X mendekati tak hingga dari 1 min cos 4 per X dibagi 1 per X kali tan 3 per X. Oke, caranya ini sama aja. Kita misalkan X sama dengan 1 per P, maka dari sini kita peroleh P sama dengan 1 per X. Sehingga limit ini menjadi limit P mendekati 0 ya, X mendekati tak hingga itu sama dengan P mendekati 0 kalau kita misalkan variabelnya X sama dengan 1 per P. 1 dikurangi cos 4 per X itu menjadi 1 dikurangi cos 4 per X. Kalau 1 per XP berarti ini 4P per 1 per X yang kita misalkan P tan 3 per X berarti tan 3P ya. Nah, kita gunakan sudut rangkap kosinus. Ingat, cos 2X itu sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat X. 2 sin kuadrat X. Dari sini, maka cos 4P itu kan sama aja dengan cos 2 kali 2P, ya enggak? Berarti X-nya itu 2P. Ya, maka ini sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat X-nya kita ganti jadi 2P gitu. Jadi cos 4P itu sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat 2P ya. Nah, maka kalau ini min 2 sin kuadrat 2P saya pindahkan ke ruas kiri, positif 2 sin kuadrat 2P itu nilainya sama dengan 1 dikurangi cos 4P. Ya enggak? Nah, dari sini maka 1 min cos 4P itu sama aja dengan 2 sin kuadrat 2P. Jadi bagian sini ini bisa kita ganti menjadi 2 sin kuadrat 2P. Oh ya, limit ya. Limit P mendekati 0 kita ganti jadi 2 sin kuadrat 2P per P kali tan 3P sama dengan limit P mendekati 0, 2 sin kuadrat 2P itu sama aja dengan 2 sin 2P kali sin 2P. Ya enggak? Sin kuadrat 2P itu sama aja dengan sin 2P kali sin 2P per P kali tan 3P. Oke. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Untuk limit mendekati 0 berarti sin 2P per P itu nilainya adalah 2 dibagi 1. Ya, ini nilainya adalah 2. Kemudian bagian sini sin per tan juga sama, koefisien dibagi koefisien 2 dibagi 3, 2/3 ya. Jadi limit ini sama dengan 2 kemudian kali 2 kemudian kali 2/3. Ayo, berapa? 2 kali 2 kali 2 itu 8. 8 dibagi 3 berarti 8/3 ya. Jawabannya adalah 8/3. Ada nggak yang ini ya? B. Jawabannya adalah B. Oke, sekarang kita bahas soal terakhir untuk limit tak hingga fungsi trigonometri. Di sini ada soal SBMPTN 2017 Saintek kode 145 atau 151. Limit X mendekati tak hingga dari 2X kali tan 1 per X kali sekan 2 per X. Oke. Ini caranya sama, kita misalkan X-nya menjadi 1 per P,
maka P nanti kita ubah menjadi 1 per X, atau 1 per X nanti kita ubah menjadi P. Sehingga limit ini menjadi limit P mendekati 0, 2X berarti menjadi 2 kali 1 per P ya, atau 2 per P ya. Tan 1 per X menjadi tan P, kemudian kali sekan 2 per X menjadi sekan P, sama dengan limit P mendekati 0, 2 per P kali tan P. Nah, sekan P itu sama aja, sekan itu 1 per cos ya. Sekan itu 1 per cos. Jadi sekan P ini sama aja dengan 1 per cos P. Nah, perhatikan bagian sini, ini kita kalikan aja teman-teman. Limit P mendekati 0 dari 2 kali tan P per P, 2 tan P per P, kemudian kali 1 per cos P. Nah, untuk limit mendekati 0, ingat tan itu kita lihat variabelnya aja. Tan P per P ini nilainya tuh 1 ya. Ini nilainya 1, berarti ini akan menjadi limit P mendekati 0, 2 kali 1 itu 2 per cos P. Nah, sama aja dengan kayak gini. Nah, sekarang kita substitusi nolnya, 2 per cos 0 ya, 2 per cos P nya kita ganti dengan 0. Cos 0 itu berapa? Cos 0 itu 1 ya, berarti 2 per 1 berapa? Ya 2. Jadi jawabannya adalah 2. Nah, untuk beberapa soal SBMPTN 2017 kode lainnya masih banyak soal limit tak hingga fungsi trigonometri. Silakan teman-teman lihat pembahasannya, linknya ada di deskripsi video ini. Sampai sini dulu, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.